Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 271. Di sini, Ye Chen telah melangkah ke pintu pavilion Wanbao. Di matanya, dia melihat sungai besar duduk di sana minum sedikit anggur, yang sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, sambil menghirup anggur kecil, sambil menyenandungkan lagu kecil. Ah, hei, melihat Ye Chen masuk, Da Cuan-Cuan berdiri di tempat. Pahlawan besar kita ada di sini. Elder, jangan mengolok-olokku, Ye Chen berkata ketika dia tidak lupa untuk mengambil dan memilih di rak untuk melihat apakah dia tidak dalam periode waktu, tidak ada bayi yang datang di pavilion Wanbao ini. Ini bukan lelucon. Da Cuan-Cuan mengikuti labu itu. Kakek, aku benar-benar membual tentangmu. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku benar-benar bahagia. Ye Chen menyeringai tanpa wajah. Senang? Senang, kakek. Aku juga senang hari ini. Da Cuan-Cuan meminum pipi memerah dan tebal, menepuk perutnya yang gemuk dan berteriak keras. Pilih saja, kakek, aku akan memberimu diskon 50%. Begitu kata ini keluar, tindakan Ye Chen disebut puasa. Ma Liu memberi Da Wangchuan tas penyimpanan, takut Da Wangchuan akan menyesalinya lagi, lalu beri saya salinan materi yang telah saya tingkatkan ke tingkat prefektur. Setelah mendengar itu, Da Cuan-Cuan membuang kepalanya yang gemuk, dan ketika dia berbicara tentang uang, dia segera bangun, merobek bibirnya, wajahnya menangis dan jelek. Aneh bahwa wajahnya bisa terlihat lebih baik. Bahan yang ditingkatkan menjadi belatung tingkat prefektur berjumlah lebih dari 2 juta. Jika ini diskon 50%, ia harus membayar lebih dari 1 juta. Elder, kamu tidak akan menyesal. Wah, bisakah aku kentut apa yang baru saja aku katakan? Itu tidak akan berhasil. Ye Chen berhenti di tempat. Ngomong-ngomong, aku mendengarnya, dan aku memberikan uang. Jika kau curang, maka aku hanya bisa meminta tuan dan tuanku untuk datang dan berbicara denganmu. Wen Yan mengatakan bahwa wajah Da Wangchuan tiba-tiba menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan lebih dari 1 juta batu roh berkedip. Penatua, cepatlah, apa lagi yang bisa saya lakukan? Di sini, Ye Chen mengabaikan wajah hitam besar Da Cuan-Cuan secara langsung. Dia hanya menggosok telapak tangannya dan menyeringai sambil menggosok. Untuk mengatakan, dia tidak tersenyum seperti biasa, dan Cuan besar yang melihatnya hampir meniru pria itu di tempat. Ini benar-benar hantu. Da Cuan-Cuan menamparkan kedua tangannya dengan keras. Lagi pula, dia berjalan ke kabinet untuk mengambil barang-barang. Kamu ingin memperlakukan kata-kata itu kentut, tetapi beberapa orang tidak membelinya. Jika mereka akan memindahkan Yang Dingtian dan Chu Xuaner, mereka mungkin akan menghancurkan pavilion Wanbao-nya. Segera, Da Cuan-Cuan mengambil tas penyimpanan dan keluar, dan wajahnya menjadi hitam ketika dia memberi Ye Chen rasa sakit di wajahnya. Aku hanya akan mengatakannya. Kata-kata Penatua Pang tidak kentut, Ye Chen menyeringai, dan Ma Liu mendorong tas penyimpanan ke lengannya. Cepat dan ambil ketika kamu mendapatkannya, dan marah ketika kamu melihatnya. Jangan, aku tidak mampu membayar diskon 50% hari ini. Aku harus memilih sesuatu yang lain. Ye Chen dengan enggan pergi, dan ingin berlari dan memilih beberapa bayi atau sesuatu, tetapi hanya 2 langkah lagi, dia ditangani oleh Da Cuan-Cuan. Dia membuang pavilion Wanbao. Yah, segera, kutukan keras terdengar segera, tapi ini adalah Xiong Er. Dia baru saja mendengar bahwa Ye Chen telah datang ke pavilion Wanbao, jadi dia bergegas, tetapi tepat ketika kaki depannya akan melangkah ke pintu pavilion Wanbao, Ye Chen terbang keluar dan ditabrak oleh mereka. Seluruh tubuh montok hampir ditekan menjadi roti. Kamu sudah sangat tua, bukan? Ye Chen berdiri dan berteriak di pavilion Wanbao. Yah, bisakah kamu menjauh dariku dulu? Ye Chen malu, lalu dia menemukan bahwa masih ada juling di bawahnya, kataku aku begitu lembut. Pelacur, Xiong Er bergegas, masih ingat untuk bersumpah. Jika kamu murah, kamu tidak terkalahkan. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata dia akan pergi. Pulanglah, jangan pergi. Xiong Er buru-buru meraih Ye Chen, dan kemudian dia mengerutkan kening dan tersenyum sedikit dengan acuh tak acuh. Aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Bagus sekali, ikuti saja aku. Xiong Er, terlepas dari kesediaan Ye Chen, menarik diri. Keduanya saling bersilangan dan memulai sebuah gunung. Puncak gunung ini adalah Puncak Tianshan, yang merupakan salah satu dari 9 puncak utama gerbang dalam. Setelah Xiong Er memasuki gerbang dalam, ia ditempatkan di bawah gerbang Puncak Tianshan. Ia biasanya makan, tidur, dan berlatih di sini. Segera, Ye Chen mengikuti Xiong Er ke sebuah kayu, dan tempat berlindung dari kayu itu adalah rumah bambu. Ayo, masuk. Xiong Er antusias dan menyambut Ye Chen. Aku di sini untuk pertama kalinya. Di mana kamu tinggal?
Ye Chen melangkah masuk. Di wajahnya, dia mencium aroma aneh yang tidak dia tahu bagaimana menggambarkannya. Layak disebutkan bahwa baunya sangat menyengat. Begitu dia berjalan dengan kaki depannya, kaki belakangnya hampir muntah. Ayo, duduk. Xiong Er telah menanggalkan rompi dan membuangnya. Ibuku sudah pergi. Ye Chen memandang kamar Xiong Er dengan bibir berkedut, yang bukan kekacauan biasa. Itu membuatnya berpikir bahwa alih-alih berjalan ke kamar Xiong Er, ia berjalan ke sarang babi. Datang dan cepatlah dan mulai. Xiong Er telah menariknya ketika Ye Chen menyentakkan bibirnya, dan karung itu telah mengeluarkan kristal ungu dari selangkangannya. Ada apa ini? Anehnya menatap kristal ungu itu. Memori kristal. Xiong Er tersenyum, ada metode rahasia yang diatur di dalam, kamu dapat mencetak gambar di dalamnya, ketika kamu ingin menontonnya, kamu dapat memainkannya kembali, tentu saja, kamu juga dapat menyiarkan langsung. Hebat, aku berkata, kamu memanggilku di tengah malam, tidakkah kamu ingin menunjukkan kepadaku bahwa kamu memiliki kristal memori? Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku orang yang membosankan? Xiong Er tersenyum misterius, lalu menunjuk ke memori kristal, dan kemudian tidak lupa mengedipkan matanya pada Ye Chen. Segera, gambar muncul dari kristal memori. Dalam gambar itu adalah seorang lelaki tua gemuk dengan kepala besar dan seorang gadis cantik dengan pakaian ungu. Keduanya berada di tempat tidur dan sangat intim. Pria gemuk tua itu mulai merobek pakaian wanita cantik itu secara acak. Pakaian di tubuhnya terkoyak bersih. Melihat ini, mata Ye Chen melebar. Ah, dengan keindahan wanita berpakaian ungu di foto itu, lelaki tua gendut itu telah berbaring di tubuhnya. Kamu orang tua, enteng. Ye Chen jelas bisa mendengar suara marah wanita cantik berwarna ungu itu. Memahami, lelaki tua gemuk itu menyeringai, dan kemudian tubuh gemuk itu mulai bergetar perlahan, dari lambat ke cepat, sangat berirama. Patut disebutkan bahwa akar lelaki tua gemuk itu memang sangat agung. Oh. Segera, suara pendorong wanita dalam warna ungu dan suara terengah-engah dari pria tua gemuk itu terdengar dalam kristal memori. Ye Chen masih bisa melihat bahwa tempat tidur besar bergetar sangat berirama. Perlu disebutkan bahwa postur kedua orang itu, sungguh, apa yang orang tua itu. Dewi belas kasih. Polanya benar-benar tidak biasa. Mendengus. Melihat gambar ini, Ye Chen menelan lebih dari sekali, terutama ketika dia mendengar panggilan wanita cantik dengan pakaian ungu. Dia tidak bisa tidak memikirkan suara panggilan tempat tidur Culinger malam itu, memikirkan api jahat di perut bagian bawahnya. Saya melompat. Itu tidak terlihat bagus. Xiong Er bahkan tersenyum lebih sedih. Aku menonton setiap hari. Aku berkata, siapa dua orang ini? Ye Chen terbatuk dan menatap Xiong Er. Tuanku, istriku, persetan. Chapter 272. Sebelum fajar, Xiong Er menerima kristal memori. Untuk mengatakan bahwa tuannya juga berdedikasi. Sepanjang malam, saya tidak pernah berhenti untuk sementara waktu, dan triknya juga aneh. Ye Chen dan Xiong Er juga sangat berdedikasi. Saya telah menyaksikan langsung malam itu. Nak, benar. Xiong Er tersenyum dan berkata bahwa dia tidak lupa meluruskan celana panjangnya, dan menikam beruang kecilnya sendiri yang benar-benar lurus dan sangat agung. Benar-benar bangga bahwa Wang Zhenren memilikimu sebagai murid. Ye Chen berkata dengan penuh perhatian ketika dia melihat perilaku Xiong Er yang begitu sulit diatur. Bagaimana rasanya kau memarahiku? Bicara omong kosong, bagaimana aku bisa memujimu? Potong. Xiong Er tidak menerima begitu saja, dan kemudian mengenakan rompi sendiri, menggosok tangannya, dan tersenyum acuh pada Ye Chen. Aku akan ke Yuling Peak untuk menemukan istriku. Oh, ini kamu di sini. Dengan mengatakan itu, barang habis dan meninggalkan Ye Chen dengan kristal memori sebelum pergi. Senang memiliki menantu perempuan. Melihat paman Xiong Er, Ye Chen tidak bisa menahan menyentuh dagunya, dan pikirannya mulai berpikir lagi. Jika suatu hari aku tidur dengan tuanku, rasanya, hehehehe. Segera, dia menggelengkan kepalanya, tetapi tidak kembali ke Yunfeng. Awalnya, dia akan meningkatkan paman ke tingkat prefektur tadi malam, dan dia tidak ingin menemani Xiong Er untuk menonton siaran langsung sepanjang malam. Segera, Sun Zixuan dipanggil dan dibaringkan di sana. Kemudian, jubah Ye Chen berkibar, dan beberapa hal aneh dikeluarkan. Mereka semua bahan yang diperlukan untuk meningkatkan boneka, masing-masing sangat langka, atau itu tidak akan terlalu mahal. Selain bahan-bahan ini, ada dua pesona sihir, pesona instrumental dan pesona pelangi ajaib. Pada awal ketika dia meningkatkan bonekanya, Ye Chen meneliti dengan jelas, boneka tingkat manusia hanyalah boneka biasa, dan dia tidak dapat melemparkan misteri misterius itu. Boneka misterius itu disegel dengan 2 jimat, 1 jimat dan 1 jimat. Bekerja sama, Anda dapat menunjukkan misteri atau sesuatu. Adapun belatung terestrial, akan ada 2 rune di tubuh daripada belatung misterius, yaitu, pesona instrumental dan rune pelangi ajaib. Senjata ajaib yang disebut adalah kemampuan untuk memberikan boneka terestrial untuk memindahkan senjata ajaib.
Yang disebut Shen Hongfu adalah memberi boneka tingkat prefektur kemampuan untuk mengendalikan langit terbang Changhong. Level prefektur adalah ranah spiritual seorang beku, yang membutuhkan kelenturan fisik yang sangat kuat, jika tidak, mudah terluka oleh metode misterius. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk ditingkatkan adalah bukan untuk menyegel pesona sihir di dalamnya, tetapi untuk meningkatkannya. Bahan yang dibutuhkan adalah harta langka. Segera, Ye Chen mengorbankan api peri, dan seluruh tubuh Zixuan dibungkus. Maka itu adalah tombak ungu, yang sangat keras, tetapi sangat fleksibel. Ini adalah kristal batu giok besi hitam. Setelah dilebur ke dalam tubuh, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas batu. Kristal batu giok besi hitam ini sangat berharga, hanya seukuran kepalan tangan bayi, yang nilainya lebih dari 1,5 juta batu roh, yang paling mahal dari semua bahan. Gaming perlu menemukan lebih banyak dari kristal giok besi hitam ini. Ye Chen bergumam ketika dia mulai menyaring kristal giok besi hitam ke dalam tubuh Zixuan. Ini adalah proses yang lambat. Ketika kristal giok besi hitam disempurnakan ke dalam tubuh Zixuan, bahan-bahan kemudian diambil, baik untuk mengubah meridian Zixuan, untuk memperkuat tulangnya, atau untuk mencuci anggota badan dan tulangnya. Waktu berlalu perlahan dan semuanya berjalan dengan metodis. Jade Peak, Jade Pavilion. Chu Xuaner duduk di sana, memegang pipinya di satu tangan, dan memandang ke samping Chu Linger, menyeringai sambil tersenyum, "Saudaraku yang baik, tidakkah kamu akan mengatakan sesuatu?" "Ah, saudari, apakah kamu harus mempertahankan masalah ini?" Chu Linger memerah karena malu. "Aku tidak menahan diri, kamu harus berdiri dalam masalah ini." "Meja, keadaan apa?" Pipi Chu Linger menjadi lebih merah, dan dia tidak bisa membantu menundukkan kepalanya, pidatonya keras kepala. "Linger, jangan bingung." Chu Xuaner tersenyum lagi, lalu berdiri, berpikir untuk pergi keluar, "Beri kamu beberapa hari untuk dipertimbangkan, jika kamu setuju, kakakku akan segera menyiapkan pernikahan untukmu." Pernikahan. Mendengar dua kata ini, Chu Linger tidak bisa membantu tetapi mendongak dan memandang Chu Xuaner yang akan pergi. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Tapi saudari, dia jelas menyukaimu." "Hah?" Dengan napas Ye Chen dimuntahkan, dia benar-benar menerima api peri. Lihatlah Zixuan lagi, berdiri di sana, penuh dengan zixia yang tersisa, penuh awan ungu, rambut dan pakaiannya tidak berangin dan otomatis, dengan gaya yang unik, satu-satunya kekurangan adalah sepasang mata keledai, sangat kosong tidak ada emosi yang terungkap. Pada saat ini, dia sudah menjadi boneka tingkat dasar yang asli. Meskipun dia hanya kesedihan, Ye Chen bisa merasakan auranya, yang jauh lebih kuat dari dunia spiritual umum. Dia bertekad bahwa jika dia bertemu orang berjubah darah Zhao Guo yang merupakan dunia spiritual yang berat, dia tidak perlu menembak sama sekali. Zixuan bisa melakukannya sendiri. Ini benar-benar baik. Ye Chen tertawa dan berputar di sekitar Zixuan. Dia sangat menyukai rasa hormat ini. Berbicara, dia masih ingat untuk mengulurkan telapak tangannya dan meremas bahu Zixuan. Dipromosikan ke tingkat prefektur, tubuhnya tidak sekeras sebelumnya, tubuhnya telah menjadi lunak dan lembut, dan rasanya enak untuk mencubitnya. "Ayo, coba kekuatanmu." Ye Chen tersenyum dan keluar dari ruangan. Zixuan datang ke taman seperti pelangi di bawah perintahnya. Segera, alis Zixuan menerbangkan cahaya ungu, dan melihat lebih dekat adalah lampu lotus harta karun. Lampu lotus harta ini adalah segel magis yang tersegel dalam pesona magis instrumen. Lampu baolian berdengung dan bergetar, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya yang indah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Ye Chen. Rao adalah bahwa dia merasakan tekanan yang kuat. Jika Ling Tian menekan, dia akan berlutut di tempat. Terbang. Dengan perintah Ye Chen, Zixuan yang masih bergerak melangkah ke dalam kehampaan, dan ada pelangi ungu di bawah kakinya. Ilusi spiritual yang terbang di langit perlu menginjak pelangi ilahi. Pelangi ilahi diubah oleh kekuatan spiritual mereka, tetapi simbol pelangi ilahi di tingkat prefektur disegel dengan pelangi ilahi. Ye Chen yang memandangi langit, Zixuan seperti cahaya ungu, kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada bayangan yang datang dan pergi. Jika Ye Chen memiliki mata peri, akan sulit untuk menangkapnya. Kembalilah. Ye Chen benar-benar terlihat semakin puas. Dia mengingat Zixuan, meregangkan tubuhnya, dan berjalan keluar. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, Ye Chen bertemu Guru Xiong Er dan istrinya. Melihat mereka berdua, wajah Ye Chen menjadi sangat aneh, terutama ketika dia melihat saudara ipar Xiong Er. Dia juga memiliki rasa bersalah meskipun dia mengenakan pakaian, dia tidak berbeda dengan telanjang. Melihat Ye Chen keluar dari hutan, Tuan Xiong Er dan istrinya tidak bisa menahan diri untuk berbisik, "Ye Chen, mengapa kamu ada di sini?" "Penatua, para tetua mengenal saya. Aku khawatir tidak ada yang tidak mengenal Heng Yuesong." Ye Chen terkekeh dan lari. "Apa jenius tak tertandingi? Mengapa bukan muridku?" Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Tuan Xiong Er tidak bisa membantu tetapi menghela nafas.
tidak tahu apakah dia akan membiarkan dia tahu tadi malam magang bayinya dan Ye Chengan hal-hal memalukan itu, saya tidak tahu apakah mereka akan membawa Ye Chen mati di tempat. Chapter 273. Dari puncak Tianshan, Ye Chen langsung menuju ke pintu luar. Sudah lama sejak Zhao Guo pergi ke misinya hari itu dan dia belum kembali ke Taman Xiaoling. Keanggunan air yang menetes, ketika dilaporkan ke Yongquan, ia selalu memperlakukan Hu Hua dan Zhang Fengnian sebagai kerabat. Sepanjang perjalanan kembali ke pintu luar, Ye Chen melihat adegan yang akrab. Namun, ia menarik banyak perhatian kemanapun ia pergi. Begitu ia tiba di pintu luar, murid-muridnya mengenalinya, dan berita itu menyebar ke seluruh pintu luar. Secara alami, mereka yang memiliki keluhan dengan Ye Chen juga berlari menuruni puncak gunung dari setiap keluarga dengan pemahaman diam-diam, membentuk sebuah kelompok. Jika itu diletakkan sebelumnya, mereka tidak akan berani datang ke masalah Ye Chen. Tapi sekarang berbeda, di mata mereka, Ye Chen adalah sampah yang tidak bisa diolah. Terlebih lagi, itu di luar, dan apa yang terjadi dibawa oleh tuan mereka. Segera, Ye Chen dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang datang dari beberapa arah. Nak, kamu berani kembali. Di satu sisi, Yin Ziping memimpin sekelompok murid di Jilutang untuk menghalangi jalan Ye Chen. Hari ini menghitung akun baru dan akun lama bersama-sama. Kemeja ungu di Yang Feng, mata penuh kekejaman, murid-murid terkemuka tidak dalam minoritas, sebuah film besar wow. Sia-sia, di sini hari ini, kamu tidak perlu pergi. Jiang Hao dari Ren Yang Feng mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen. Napas banyak orang melonjak, dan mereka juga meraup pria itu. Turun. Pertempuran besar seperti itu sulit untuk tidak mendapatkan perhatian orang-orang. Para murid dari luar hampir bergegas, menunjuk ke Ye Chen, kata-kata itu masih menghela nafas dan menyesal. Orang seperti itu sangat mengerikan. Itu semua balasan. Tidak bisa berlatih lagi, bukankah seharusnya dia ditendang keluar dari gerbang? Dalam diskusi, Ye Chen, yang dikelilingi oleh pusat, memandang sekeliling kerumunan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengar apa-apa. Aku berkata, saudara-saudaraku, kamu selalu begitu lurus, itu membosankan. Ini menarik, ini sangat menarik. Yin Ziping tersenyum keras, kami menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Itu benar-benar memiliki mata, Jiang Hao mengertakkan gigi. Jatuh di tangan kita hari ini akan membuatmu lebih buruk. Wajah kemeja ungu itu dingin dan jelek. Beri aku. Kemudian ketiga lelaki itu melambaikan tangan mereka, dan ketiga murid itu datang. Melihat begitu banyak orang bergegas, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membasahi bibirnya, tetapi alih-alih berencana untuk melakukannya sendiri, dia memanggil si Xuan keluar. Segera, lampu Paulin terbang keluar dari alis si Xuan, melayang di udara, dan dengan cepat menjadi besar, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, dipenuhi dengan udara cerah, dan sangat kuat. Celepuk, celepuk, celepuk. Segera, pemandangan itu adalah suara jatuh ke tanah. Begitu roh-roh itu keluar, orang-orang yang bergegas jatuh-jatuh satu demi satu. Bukan hanya mereka, bahkan Yin Ziping, Jiang Hao, dan Zishan tidak terkecuali. Mereka hanya bergegas ke tanah dan berlutut di tanah bahkan sebelum mereka mulai. Jika Ye Chen ingin, mereka dapat dihancurkan. Baiklah, Yin Ziping menatap Ye Chen dengan wajah jelek. Memang benar bahwa dia belum menghitung omelan sekuat itu. Jiang Hao masih mengertakkan giginya. Sialan, melihat begitu banyak orang ditekan di tempat, para murid memperhatikan semua mencemooh. Melihat itu, unta tipis dibunuh oleh Marta. Lagi pula, dia adalah biografi asli Heng Yue yang pertama. Ini harus diajarkan kepadanya oleh telapak tangan. Banyak saudara, berlatihlah dengan baik. Jangan memikirkan balas dendam sepanjang hari. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kerumunan, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang-orang ini. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat arah di Yang Feng, Ren Yang Feng dan Ji Fangtang. Tiga tuan, para murid yang menjaga keluarga Anda semuanya sama. Dengan cara ini, saya sangat menyambut. Berbicara, Ye Chen melangkah menyeberang, meninggalkan semua orang dengan punggung lurus. Di belakang, terdengar raungan, dan mereka gagal lagi. Di puncak gunung, Ge Hong, Zhao Zijing dan Qing Yang adalah orang-orang nyata. Mereka sangat marah untuk membunuh. Organ mereka habis, tetapi Ye Chen tidak pergi. Di sini, Ye Chen telah sampai di ujung tangga batu. Tanpa segera menuruni tangga batu, Ye Chen sedikit mengernyit, matanya sedikit menyipit, dari pintu dalam ke pintu luar, suasana yang tidak jelas ini tidak akan dikirim oleh Tuan untuk melindungi saya. Tetap saja, dia merencanakan kesalahan. Berpikir demikian, Ye Chen menuruni tangga batu. Sebelum dia memasuki Little Spirit Garden, dia mendengar suara mendengung, tak perlu dikatakan suara macan memainkan tongkat. Kakek, aku kembali. Ye Chen mendorong pintu Taman Xiaoling dengan lembut. Saudaraku, kau kembali. Melihat Ye Chen kembali, bayi harimau yang panas dan berkeringat itu dengan cepat mengumpulkan batang besi. 6 ki itu bagus, bagus.
Ye Chen tersenyum dan menepuk pundak bayi itu, diam-diam mengatakan bahwa hari-hari ini praktik bayi harimau masih sangat sulit, dan melihat fondasi bayi harimau, biasanya tidak keras. Kembalilah. Zhang Fengnian melangkah keluar dari ruangan, karena selalu lembut dan baik, seperti kakek tua yang baik hati. Hah. Pada saat ini, bahkan binatang roh yang disebut elang bergegas dengan sayap. Segera, panci besar didirikan di Xiaoling Yuan, direbus dengan daging monster harum. Ye Chen tidak lupa menambahkan banyak ramuan untuk menyehatkan tubuhnya. Melihat Ye Chen, yang terus-menerus sibuk di depan kuali, Zhang Fengnian sangat lega. Bayi harimau mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah mendengar tentang 3 hal besar, dan dapat mengalahkan legenda yang tak terkalahkan itu. Sungguh bakat yang dimiliki pemuda itu di depannya. Kakek, pergi bersamaku ke pintu dalam, kata Ye Chen sambil tersenyum untuk Zhang Fengnian. Tua dan tua, ini bagus di sini. Zhang Fengnian tersenyum ramah, Broter Zhou dari Paviliun Alat Roh, Broter Pang dari Paviliun Wanbao dan Broter Su dari Paviliun Lingdan merawat saya, serta Anda semua datang dan temui saya sering. Apakah mereka baik untuk kita? Hua tersenyum tebal, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Dengarkan aku tidak bisa tinggal bersamamu sepanjang waktu, aman di sana. Ye Chen mengambil sepotong sup, dan tersenyum, tetapi kata-katanya penuh makna. Karena pada detik sebelumnya, dia merasakan napas yang samar-samar, dan dari napas yang samar-samar itu, dia dengan jelas menangkap roh pembunuh itu. Ini membuatnya sangat yakin bahwa pria kuat yang diam-diam itu bukan Yang Dingtian yang mengirim mereka untuk melindunginya, tetapi sebagian besar pasukan lain ditanam di dalam Heng Yuezong. Dengan faktor-faktor yang tidak pasti, bagaimana ia bisa membiarkan Zhang Fengnian tinggal? Di taman roh kecil ini, setelah semua, sesuatu terjadi, Su Fu dan mereka terlalu jauh. Di sini, Zhang Fengnian tidak bodoh, secara alami dia bisa mendengar makna kata-kata Ye Chen. Aku akan berkemas nanti. Zhang Fengnian mengangguk, yang terpenting adalah dia tidak ingin Ye Chen terganggu karena keselamatan mereka. Setelah makan malam, Zhang Fengnian dan Hua pergi untuk berkemas. Dan Ye Chen tergantung di Taman Xiaoling, dan kadang-kadang melirik ke tempat pribadi, karena nafas halus datang dari sana. Meskipun itu tersembunyi dengan baik, dia masih ditangkap. Untuk sementara, Ye Chen melompat ke dinding batu, dan mengambil setengah dari dan surgawi. Setelah melakukan ini, 3 talenta pergi dari sini dan pergi ke pintu dalam. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pria berjubah hitam muncul, matanya seperti kalajengking, dan dia tampak gemetar. Pengajaran sawit adalah masalah besar, betapa ancaman yang bisa ditimbulkan limbah seperti itu. Chapter 274. Ini pintu bagian dalam. Begitu dia tiba di pintu bagian dalam, Hua memandang segala hal di sekitarnya dengan aneh. Apakah aura di sini lebih kuat daripada pintu luar? Di masa depan, kamu bisa berlatih di pintu dalam. Ye Chen tersenyum sedikit. Sudah lama sejak saya datang ke sini. Di sampingnya, Zhang Fengnian melihat sekeliling, matanya yang tua dan keruh penuh dengan nostalgia, dan sepertinya mengingatkannya pada beberapa peristiwa masa lalu. Dia dipecat sebagai penatua di hadapan gunung. Beberapa emosi. Kakek, aku bahkan tidak tahu apa tuanmu. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tong Xuan adalah orang sungguhan. Zhang Fengnian tidak menyembunyikannya, mengatakan bahwa dia masih secara tidak sadar melihat ke satu arah. Itu adalah kedalaman Heng Yuezong. Cahaya mata tua itu akhirnya tertuju pada puncak gunung. Kakek tidak perlu keberatan, leluhur akan memaafkanmu. Ye Chen tersenyum, mengambil keduanya dan Xiaoying mendaki puncak giok, dan kemudian pergi ke hutan bambu kecil tempat dia tinggal. Ketenangan dan ketentraman di sini adalah yang terbaik untuk orang tua, tetapi juga untuk anak pekerja keras Huhu, karena aura hutan bambu kecil ini juga sangat kuat. Tinggal di sini di masa depan. Ye Chen mendorong barang-barang ke dalam ruangan. Oke, Ye Chen. Segera, Xiao Zulin masuk dan keluar ke bayangan, dan melihat dengan hati-hati, tetapi Chu Xuaner. Mendengar bahwa Ye Chen lari keluar dari rumah bambu dan melihat bahwa itu adalah Chu Xuaner, tiba-tiba dia merasa bersalah. Dia merasa bahwa Chu Xuaner datang untuk membersihkan akunnya Chu Linger hari ini. Tuan, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Ye Chengan terbatuk. Itu sesuatu, kata Chu Xuaner, matanya beralih dari dia, dan dia menempatkannya pada Zhang Fengnian dan Hua, mereka. Howling is Hua. Hua sangat baik, menunjukkan 2 baris gigi sambil tersenyum. Kamu adalah Chu, kakak Chu. Zhang Fengnian memandang Chu Xuaner dengan ekspresi muram. Setelah mendengar ini, Chu Xuaner sedikit mengerutkan kening, memperbaiki matanya dan melihat ragu. Kamu. Zhang Fengnian, aku adalah aku. Diakui oleh Chu Xuaner, Zhang Fengnian masih sangat bersemangat, dan tubuh lamanya bergetar. Paling tidak bertahun-tahun telah berlalu, dan para kakak perempuan tua masih mengenali lelaki tua jahatnya. Kakak Zhang, usianya sudah bertahun-tahun.
Chu Xuaner membisikkan senyum, dan tangan batu giok itu diletakkan dengan lembut di bahu Zhang Fengnian, menyuntikkan elemen nyata ke tubuh Zhang Fengnian, membantunya untuk memberi makan tubuhnya. Itu bukan semua kesalahan Anda, dan Xuaner akan menengahi untuk Anda ketika Anda meninggalkan Master. Itu kesalahan besar yang saya buat, itu hukuman. Zhang Fengnian tertawa dengan air mata, terutama ketika dia merasa bahwa Chu Xuaner menyuntikkan yuan nyata ke tubuhnya dan berjalan di meridian, dia merasa hangat di seluruh tubuhnya. Tuan, saya mengambil kakek dan Hua untuk hidup, Anda tidak memiliki pendapat. Selain itu, Ye Chen tersenyum. Apa yang kau katakan, Tuan, apakah aku orang yang tidak ramah? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan marah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saya pikir itu yang Anda maksud. Chu Xuaner melirik Ye Chen lagi, dan menatap Zhang Fengnian, tersenyum. Kakak Zhang, istirahatlah. Aku akan bicara dengan Ye Chen. Kemudian, Chu Xuaner pergi ke rumah bambu Ye Chen. Ye Chen, ikut aku. Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan sedikit malu-malu, tetapi masih mengikuti Chu Xuaner ke dalam rumah bambu. Ketika dia masuk, Chu Xuaner duduk di sana dengan kedua kaki bersilang, dan menatapnya sambil tersenyum, ingin menikahi istrinya. Pikirkan, Ye Chen menyeringai. Aku tidak mau berpikir juga. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan pandangan putih, dan berkata, Linger sudah tutup, dan ketika dia pergi, aku akan menangani pernikahan untukmu. Aku merasa ingin menunggu lebih lama lagi. Oh. Chu Xuaner mengangkat alis dan memandang Ye Chen dengan penuh minat, kenapa, aku sepertinya tidak ingin mendengarkanmu. Bukan itu. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk, aku tidak bisa mengalahkannya, aku khawatir dia akan memukulku. Kalimat ini, dia menghibur Chu Xuaner di tempat, kalau begitu kamu bicarakan itu, kapan kamu akan menunggu untuk mengalahkannya? Tuan, kamu kenal saya, Ye Chen menyeringai dan tersenyum lagi. Itu tidak akan berhasil. Chu Xuaner berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan memandang Ye Chen sambil tersenyum, tunggu, ketika kamu lebih baik darinya, apa yang kamu lakukan untuk menggertak kakakku? Aku tidak ingin dia datang kepadaku untuk mengeluh setiap hari. Kalau begitu kamu akan menikah denganku, Tuan. Kalian berdua akan menjadi teman. Ye Chen tersenyum tanpa wajah dan kulit. Yo, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi duduk dan memandang Ye Chen naik dan turun dengan penuh minat, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Anakmu sangat gemuk, kenapa? Memegang kakakmu di satu tangan, yang lain ingin memegang adikmu di satu tangan. Serius, kurasa begitu. Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai. Oke, Chu Xuaner menyentakkan rambutnya, dan memandang Ye Chen sambil tersenyum dan tersenyum. Hari mana kamu lebih baik dari aku, Tuan, aku bisa menikahimu. Tuan, jangan tunjukkan lelucon padaku. Mata Ye Chen tiba-tiba bersinar. Anggap saja begitu, kamu tidak bisa bicara seperti itu terakhir kali. Oh. Lalu kamu membicarakannya, Tuan, saya tidak peduli ketika saya berbicara. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Itu 3 perbandingan besar. Ye Chen menarik telinganya. Tapi kamu berkata, jika kamu memenangkan tempat pertama, kamu harus melepas pakaianmu dan menunjukkannya kepadaku. Tapi sejak aku kembali, aku melihat kamu memukulku. Kamu yakin ingin melihatku telanjang? Chu Xuaner mengedipkan matanya dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Melihat ekspresi Chu Xuaner berulang-ulang, Ye Chengan tersenyum. Dia sangat akrab dengan senyum ini. Ketika Chu Xuaner menunjukkan senyum seperti itu menunjukkan bahwa dia akan dipukuli. Oh hahaha, berpikir tentang hal itu, Ye Chen menyeringai, mengambil langkah mundur tanpa sadar, kepalanya gemetar seperti mainan. Namun, dia tidak berpikir begitu. Tanpa melepas pakaiannya, Lao Su sudah melihat cahaya. Ye Chen tersenyum dalam hatinya, betapa mendominasi kemampuan mata Xianlun. Jangan melihat Chu Xuaner yang sekarang memakai pakaian, tapi pada dasarnya sama dengan tidak mengenakannya. Dia mulai melirik Chu Xuaner lagi. Tubuh putihmu sempurna, dan setiap inci kulit bersinar dengan kilau yang menawan. Dia tidak bisa tidak melihatnya. Oh. Tiba-tiba, pikiran Ye Chen memanggil tempat tidur lagi malam itu. Tuan harus lebih baik. Ye Chen mulai berpikir lagi, dan tersenyum dengan waspada, berpikir bahwa 2 arus hangat mengalir dari lubang hidungnya, dan api jahat di perut bagian bawahnya menyebabkan dia mendirikan tenda kecil di tubuh bagian bawahnya. Bisakah aku mengerti bahwa kamu peduli dengan keriting? Di sini, Chu Xuaner memotong kukunya, dan berkata Yoyo, dan ada satu hal lagi di tangannya, dan jika kamu melihat dari dekat, itu cerah dan mengkilap. Gunting. Melihat ini, Ye Chen buru-buru menutupi selangkangannya. Entah bagaimana, ketika dia melihat gunting, dia selalu merasa dingin di antara kakinya. Oke, itu hal yang benar. Chu Xuaner memutar tangannya dan menutup gunting, dan lelucon itu pergi. Dia memandang Ye Chen dan bertanya, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang jiwa naga kuno yang terlalu kuno. Chapter 275. Tai Su Gulong. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen menyeka mimisan,
tetapi Chu Xuaner menyebut Tai Su Gulong. Beberapa hal, ini saatnya memberitahumu sebagai guru. Di sini, Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, pada saat itu, ketiga leluhurku memotong naga iblis dan menyegelnya dalam 3 muridnya. Yaitu, ketiga leluhur Guanglong, Jade, dan Yun Qiu. Ketiga leluhur menciptakan leluhur Zheng Yang, Qing Yun, dan Heng Yue, dan jiwa naga kuno Taixu yang tersegel di dalamnya diturunkan. Selama lebih dari 2000 tahun, 3 pertempuran telah berlangsung, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat mencaplok 2 lainnya karena jiwa naga yang terlalu kuno. Apakah ini masih terjadi? Meskipun dia sudah lama tahu, Ye Chen masih tampak terkejut. Seperti yang saya katakan, Heng Yue Zong saya adalah salah satu dari 3, dan juga menyegel sepertiga dari jiwa naga kuno Taixu. Chu Xuaner melanjutkan, mereka terlalu kuat, dan itu karena kekuatan mereka. Baru kemudian mendirikan 3 suku di Nanchu. Tuan, bukankah jiwa naga kuno Taixu disegel? Bisakah kita menggunakan kekuatan mereka? Tidak, Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sebelum ketiga leluhur itu duduk, mereka meninggalkan teknik rahasia Feng Tian. Dengan teknik rahasia itu, jiwa naga kuno Taixu dapat disegel dalam tubuh manusia, dan orang-orang itu menjadi tuan rumah. 3 leluhur saya, Xuan Chen, adalah generasi pertama dari tuan rumah. Ia membawa seluruh jiwa naga kuno Taixu, dan ketiga leluhur sesudahnya Guanglong, Jade, dan Yun Qiu adalah yang pertama. Tuan rumah generasi kedua, tetapi masing-masing dari mereka menanggung sepertiga dari jiwa naga kuno Taixu. Tuan berarti bahwa orang yang menjadi tuan rumah dapat menggunakan kekuatan Taixu Ancient Dragon Soul, bisakah aku memahaminya seperti ini? Ya, Chu Xuaner mengangguk, kamu bisa menggunakan tuan rumah sebagai wadah, dan Taixu Ancient Dragon Soul adalah kekuatan besar. Sebagai tuan rumah, kamu bisa menggunakan kekuatan Taixu Ancient Dragon Soul, dan dengan Si Wei pertumbuhan, kekuatan yang tersedia untuk tuan rumah akan terus meningkat. Tidak heran, Ye Chen menyentuh dagunya, tidak heran ada keseimbangan antara 3 kasus. Ada tuan rumah yang menjaga para leluhur, yang pada dasarnya dapat melindungi sebuah kasus perdamaian, dan itu karena tuan rumah bahwa 3 kasus mendominasi Chu Selatan. Itulah yang ingin aku beritahukan padamu. Dari saat kamu menjadi muridku, kamu ditakdirkan untuk menjadi calon tuan rumah. Kamu tidak pernah memberitahuku. Ye Chen sedikit terkejut. Aku tidak tahu bagaimana berbicara. Chu Xuaner tersenyum tanpa daya, memandang Ye Chen, dan berkata, apakah kamu tahu apa artinya menjadi tuan rumah Taixu Gulong? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menerbangkan biji. Tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk menjaga sebuah sekte, tetapi nasib mereka mungkin juga tragis. Dari hari pertama mereka duduk di tuan rumah, mereka ditakdirkan untuk menderita dari serangan balik jiwa naga kuno, dan serangan balik ini akan mengikuti saat mereka memperbaiki. Ini tumbuh dan semakin kuat, mungkin mereka akan mati di tengah jalan. Setengah jalan untuk mati. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana setengah jalan ini didefinisikan? 10 tahun. 20 tahun. Itu tergantung pada tingkat kecocokan antara kandidat tuan rumah dan jiwa naga kuno Taixu. Chu Xuaner menjelaskan, tingkat kecocokan telah mencapai 10%, maka tuan rumah mungkin hanya hidup 100 tahun, dan 2 pencapaian itu berumur 200 tahun. Dan seterusnya. Mendengar ini, Rao adalah tekad Ye Chen, dan dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Seorang beku memiliki rentang hidup yang panjang, jauh lebih tinggi daripada seorang manusia. Jika ia benar-benar menjadi tuan rumah yang fit 20%, rentang hidup beberapa ratus tahun relatif singkat. Masa hidup 1 atau 200 tahun terlalu pendek untuk seorang beku. Di sini, Chu Xuaner melihat Ye Chen mengerutkan kening, mata penuh rasa bersalah. Maaf, saya belum memberitahu Anda sampai sekarang. Tuan, Anda akan melihat ini. Ye Chen tersenyum. Saya juga Heng Yue Zong, dan saya memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga besar ini. Selain itu, mungkin saya bisa mencapai 90% dengan Taixu Ancient Dragon Soul. Mungkin. Seberapa optimisnya kamu? Tahukah kamu berapa persen dari riwayat Heng Yue ku paling cocok? Ini beberapa persen. Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan rasa ingin tahu. Hanya 50%. Chu Xuaner menarik nafas panjang. Tuan rumah dari generasi itu adalah orang yang telah melindungi saya untuk waktu yang lama di Heng Yue, tetapi juga hanya hidup selama lebih dari 480 tahun. Bukan sebagai tuan rumah. Dengan bakatnya, ia pasti akan dapat mencapai puncak langit kuasi, dengan masa hidup setidaknya lebih dari 900 tahun. Sayangnya, karena tuan rumah, ia menyesalinya. Sayang sekali untuk berhenti, Ye Chen menghela nafas diam-diam. Sekarang, apakah kamu masih harus menghadiri etiket tuan rumah? Chu Xuaner memandang Ye Chen. Pergi, kamu harus pergi. Ye Chen mengerutkan rambutnya dan tersenyum, jika aku benar-benar menjadi tuan rumah, dia harus lebih kuat darimu selama bertahun-tahun. Sebelum aku mati, aku harus memaksa kalian berdua. Kekerasan. Meskipun kata-katanya sedikit tidak sopan, Chu Xuaner tidak marah.
Meskipun Ye Chen telah menjadi muridnya selama beberapa bulan, dia masih mengenal muridnya dengan sangat baik, tetapi dia bukan tipe orang yang menyusut pada saat kritis. Kata-kata brengsek ini hanya untuk menghiburnya. Ini akan dimulai besok, tolong persiapkan untuk itu. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, perlahan bangkit, dan melangkah keluar dari rumah bambu. Setelah dia pergi, Ye Chen berdiri diam, menggosok alisnya dengan sengit. Ini sukacita yang tak terduga. Nak, ini bukan lelucon untuk menjadi tuan rumah. Tiba-tiba, suara naga kuno yang terlalu samar terdengar di benaknya. Kau tidak sengaja mendengar kita berbicara lagi. Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke Taiksu Gulong melalui 9 avatar. Bukan karena aku sengaja mendengar, tapi aku sudah tiba. Taiksu Gulong mencubit kumis naga. Saat menghitung waktu, King Yunzong dan Heng Yuezongmu juga harus menjadi tuan rumah. Ternyata aku masih menghitung cukup akurat. Apakah ini diskusi yang bagus? Ye Chen menggaruk kepalanya dan memandang ke Taiksu Gulong melalui 9 avatar. Bagaimana dengan Zheng Yangzong? Bukankah Zheng Yangzong memilih tuan rumah? Tentu saja kamu harus memilih, Taiksu Gulong berbisik, tapi setidaknya aku harus menunggu selama 3 atau 5 tahun. Karena kekuatan jiwaku belum sepenuhnya pulih, mereka tidak akan bodoh dan membiarkan aku bergabung dengan tuan rumah. Jiwamu belum pulih, apa maksudmu? 3 dari jiwa Taiksu Gulong kita mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa setiap kali mereka bergabung dengan tuan rumah. Taiksu Gulong menjelaskan, kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu juga tahu bahwa ketika tuan rumah menggunakan kekuatan kita, itu juga akan menderita. Pada saat yang sama, ketika usia berakhir, tuan rumah akan kembali ke kematian dan kita akan dimeteraikan kembali. Tetapi selama waktu mengikuti tuan rumah, kekuatan jiwa kita akan sangat terpakai, jadi kita perlu waktu untuk memulihkan jiwa kita paksa. Begitulah, Ye Chen merasakan dagunya, memilih tuan rumah adalah lubang. Kalau begitu, kamu tidak punya cara untuk meningkatkan fitku, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, Taiksu Gulong berkata dengan pasti, apakah kamu bisa menjadi tuan rumah bukanlah sesuatu yang bisa kuputuskan. Meskipun kita semua terlalu sugulong, tetapi mereka tidak satu dan sama, kita memiliki ide kita sendiri. Siapapun yang mereka ingin pilih saya tidak tahu siapa yang harus dipilih, tetapi apa? Masih perlu untuk mengingatkan saya tentang jiwa naga kuno Heng Yuezong Anda yang terlalu samar. Apa itu? Jalan Heng Yuezong adalah jiwa naga kuno yang terlalu kuno, tetapi naga jahat. Naga jahat, Ye Chen tertegun, apakah kamu punya ide? Tentu saja ada pepatah. Taiksu Gulong berkata, sekarang, ambil 3 Taiksu Gulong kami. Aku di Sekte Zhengyang dan dipelihara oleh urat-urat bumi sepanjang tahun. Kehendakku sadar dan tahu apa yang ada baik, apa yang jahat, tetapi Anda, jiwa naga kuno Taiksu dari Heng Yuezong dan King Yunzong, adalah sama. Mereka tidak memiliki makanan dari urat-urat bumi, dan mereka mengubah tuan rumah sepanjang tahun. Mereka telah mengumpulkan kejahatan yang dalam dan kebencian di dalamnya. Dan pikiran jahat, begitu mereka menjadi gila, mereka tidak dikenali oleh 6 kerabat. Jadi apa yang harus dilakukan? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa menahannya, ini tidak dalam kemampuanku. Taiksu Gulong dengan enggan menyebarkan cakarnya. Chapter 276. Keesokan harinya, Ye Chen bangun pagi-pagi, mengenakan jubah baru, dan berbalik dan berjalan menuju hutan bambu kecil. Begitu dia keluar dari hutan bambu kecil, Ye Chen melihat Chu Xuaner berdiri tidak jauh, seolah menunggunya. Tuan, awal, Ye Chen Biandianer berlari. Jarang melihatmu berganti ke jubah baru. Chu Xuaner memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen dengan penuh minat, dan dari waktu ke waktu ia mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Ye Chen. Aku terlihat sangat tampan, Tuan, maukah kamu tidur denganku di malam hari? Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai, kalau tidak, aku bisa tidur denganmu. Setelah mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alis dan menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya, kenapa, kamu mau tidur dengan Tuan? Pikirkan, Ye Chen menyeringai. Aku tidak ingin menunjukkannya padamu. Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan putih. Yah, Tuan, Anda bisa mengajukan penawaran. Kakek punya uang, kata Ye Chen, tidak lupa untuk memperbaiki seluruh kerah, dan kemudian secara narsis mengernyitkan rambutnya. Oke, 90 juta, aku akan membiarkanmu tidur, Tuan. Bisakah kamu tidur sebelum memberikan uang? Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Ya, tentu saja. Chu Xuaner menyentakkan rambutnya, dan gunting itu muncul lagi di tangannya, sambil dengan santai memotong kukunya, dia berkata perlahan, tapi apa? Kamu harus memasukkan sesuatu ke dalam diriku. Itu baik-baik saja. Ye Chen kian tertawa, menutupi selangkangannya secara tidak sadar, tetapi raw begitu, dia masih merasa dingin di selangkangannya. Kamu yakin tidak akan tidur? Chu Xuaner membalikkan pipinya dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tidak tidur. Karena kamu tidak tidur, ayo pergi. Chu Xuaner menatap Ye Chen putih, dan menginjak langkah lotus dengan anggun. Ye Chen menjawab, menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Ketika keduanya datang,
sudah ada banyak orang di depan aula utama Heng Yuezong. 9 kisah nyata Heng Yuezong ada di antara mereka. Xiong Er, Xie Yun, Huo Teng, dan Qi Yue juga datang. Dia juga melihat Qi Yang dan Qi Hao, Kong Chao, Jiang Yang, dan bahkan kemeja ungu, Jiang Hao, dan Yin Xiping dari pintu luar juga datang. Selain mereka, orang asli Daoxuan, orang asli Daoji, angin tanpa jejak, semua sungai besar ada di sini, bahkan 3 puncak utama pertama di luar pintu, Paviliun Ling dan Sufu, Ling Qichou Taifu mereka juga ada di sini. Bagaimana firasatku buruk? Di antara kerumunan, si Tunan menggaruk kepalanya. Tidakkah kamu benar-benar mengatakan itu? Ketika Tuan berkata kemarin, aku hampir membuatku takut, Xie Yun mendengus. Baiklah, mari kita selip. Xiong Er menarik hidungnya. Yo, apa mereka semua? Ketika beberapa orang berbicara, Ye Chen berkumpul, dan dia tinggal sebentar di sana. Kemudian dia menyentuh dagunya dan menatap Xiong Er, yang paling dekat dengannya. Lebih tepatnya, itu ditempatkan di selangkangan Qiuji. Dermaga kecil yang gemuk, kaya atau tidak, pinjami aku sesuatu. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Xiong Er. Tidak, merasa bahwa tatapan Ye Chen tidak normal, Xiong Er melangkah mundur dengan buru-buru, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan. Jika kamu tidak memilikinya, mengapa tidak bersembunyi sejauh ini? Ye Chen menarik Xiong Er kembali dengan tangan, dan secara sadar mencubit leher Xiong Er dengan satu tangan. Aku memiliki tangan yang erat baru-baru ini, meminjam beberapa bunga. Apakah kamu kekurangan uang? Xiong Er melirik Ye Chen dengan pandangan menyipit, lebih sedikit, aku, pahala dari 3 tuan dan pahala dari guru utama. Anakmu sekarang memiliki setidaknya 3 juta batu roh. Masih mencari saya untuk meminjam uang. Kamu masih bukan saudaraku. Ye Chen memandang Xiong Er dengan ekspresi datar. Kalau begitu kamu beritahu aku kenapa kamu meminjam uang. Xiong Er masih memegangi selangkangannya dengan erat. Piao, Chang, aku akan pergi ke kamu. Ini pengajaran telapak tangan, aku berteriak. Setelah mendengar ini, semua murid yang hadir, baik berbicara, saudara ipar, atau meminjam uang, berhenti, dan kemudian maju, berdiri dengan rapi dalam 3 baris, dengan ratusan orang. Di aula, Yang Dingtian, yang perlahan berjalan keluar, sudah berhenti, apakah Anda siap? Itu perlu, penuh energi. Si Tunan adalah harta yang hidup. Meskipun dia juga gugup, dia sangat bebas dan mudah. Orang lain menyukainya, dan kegelisahan tidak ada gunanya. Dia selalu harus menghadapinya. Ikut aku. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, melemparkan jubahnya, dan berjalan ke aula terlebih dahulu. Ini masih merupakan istana bawah tanah yang besar. Ketika saya berjalan masuk, saya merasa sangat tertekan, dan banyak orang kehabisan napas. Di kedalaman istana bawah tanah, ada gerbang batu sekitar puluhan meter, berat dan berat. Gerbang batu penuh dengan rune kuno, dan ada segel kuno di tengah. Jika Anda ingin menjadi terlalu kuno, jiwa naga akan disegel di dalam. Hol, begitu dia berhenti, Ye Chen mendengar erangan naga yang dalam, tebal dan sangat keras. Berdiri tidak jauh dari gerbang batu, Ye Chen samar-samar membuka mata Xianlun, dan melihat jiwa naga kuno Taixu besar di dalamnya. Ia memiliki tubuh dan kaki yang sebesar 100 kaki, dan matanya seperti tangki anggur, tetapi matanya berkedip dengan tirani dan haus darah ringan. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Dragon Lord, naga kuno Taixu Heng Yue agak jahat. Ye Chen bergumam, monumen naga jiwa, terbuka. Ketika Ye Chen bergumam, Yang Dingtian telah memindahkan sidik jarinya, dan ketika sidik jari mereka diperbaiki, sebuah altar menonjol di depan gerbang batu, dan sebuah monumen batu besar perlahan-lahan keluar dari altar. Prasasti itu adalah monumen jiwa naga, yang diukir dengan pola naga yang membosankan. Monumen jiwa naga ini terhubung dengan jiwa naga kuno Taixu. Calon tuan rumah harus meletakkan tangannya pada jiwa naga untuk menguji kecocokannya dengan jiwa naga kuno Taixu. Orang dengan tingkat kecocokan tertinggi adalah jiwa naga kuno Taixu. Tuan rumah, ayo pergi. Yang Dingtian menerima gaya India dan memandang Ye Chen. Aku akan datang dulu. Ni Feng, yang masih pendiam, keluar untuk melihat kerumunan, dan perlahan-lahan pergi ke altar. Lalu dia meletakkan telapak tangannya di monumen jiwa naga. Segera, monumen naga jiwa bergetar 2 kali, dan karakter 2 kuno muncul. Kebugaran 20%. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, segera, Ni Feng turun dari altar, dan Xi Yan yang mengikutinya. Ketika dia meletakkan telapak tangannya di monumen jiwa naga berdengung dan bergerak lagi, menunjukkan 1 kuno kata. Kebugaran 10%. Selanjutnya, aku di sini, aku datang. Si Tunan melompat keluar dan melangkah ke altar, tetapi bukannya segera meletakkan tangannya pada Dragon Soul Stele, dia memegang tangannya di 10 tangannya dan bergumam sebagai doa, Tian Ling 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 Ling, Maha Guru dengan cepat menunjukkan semangatnya dan membiarkan saya menyetir dengan sempurna. Nima, bagaimana dengan bermain? Di bawah,
Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng berteriak, "Maliu. Ada apa?" Si Tunan mengutuk, lalu mengibaskan rambutnya dengan cerdas, dan kemudian meletakkan tangannya di monumen naga jiwa. Segera, monumen jiwa naga bergetar, dan itu hanya bergetar. Ketika dia melihat kata 1 ditampilkan di monumen jiwa naga, dia tidak bisa menahan batuk, sepertinya itu tidak terlalu optimis tentang aku. Omong-omong, si Tunan melompat dari altar dengan dahinya tertutup, dan hanya membuka perjanjian 10%, yang berarti bahwa doanya yang sebelumnya tidak berbeda dengan kentut. Aku akan datang kali ini. Di sini, Duan Yu naik, tetapi tingkat kecocokannya sedikit lebih tinggi dari si Tunan, tetapi 20%. Nima, itu tidak ilmiah. Aku tidak ilmiah, kupikir ini sangat ilmiah. Xiong Er mengeluarkan lubang hidungnya. Bung gemuk, kamu ngobrol seperti ini, mudah dibunuh jika kamu keluar. Kamu sedikit membuatku takut. Chapter 277. Selanjutnya, orang-orang terus berdatangan. Di sini, Ye Chen melirik monumen jiwa naga, dan mengarahkan pandangannya pada Yang Dingtian. Tuan, tidakkah Anda mempertimbangkan Si Wei dan bakat dalam ujian monumen jiwa naga ini? Kultivasi dan bakat tidak penting. Yang Dingtian tertegun dan menjelaskan, jiwa naga kuno Taiksu sangat aneh. Ingin mencapai gelar tinggi bersamanya juga tergantung pada banyak faktor. Si Wei hanya salah satunya. Bagaimana perasaanku bahwa roh naga kuno menggoda kita? Ye Chen menyentuh dagunya. Terserah kamu. Haha. Saat keduanya berbicara, seekor serigala melolong datang dari altar, yang berhati-hati adalah milik Xiong Er. Ini benar-benar harta yang hidup. Dia berjalan dengan banyak pandangan, tetapi membuat serigala tiba-tiba di depannya, dan mengejutkan Yang Dingtian. Kamu harus memberiku 10%, atau aku akan memukulmu. Xiong Er Zhang tidak memperhatikan bahwa wajah gelap banyak orang, dia tanpa wajah dan tanpa kulit, berteriak pada monumen jiwa naga. Setelah Sun berteriak, Sun mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan meletakkannya di monumen naga jiwa. Ye Chen dan Liu Yi saling memandang, ingin melihat berapa persen dari produk ini dapat dijual. Namun, setelah Xiong Er meletakkan tangannya di monumen jiwa naga tidak menanggapi sama sekali, dan masih berdiri di sana dengan tenang, tidak seperti yang lain. Tidak menghitung kali ini, Xiong Er gan batuk, dan sekali lagi dia mencambuk, menempelkan tangan kecilnya yang gemuk di monumen jiwa naga. Namun, setelah 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan lebih dari 10 detik berlalu, monumen naga jiwa masih tidak merespon. Ini hari hantu, jadi jangan memberi wajah. Xiong Er mengutuk, dan ingin mencoba lagi. Itu lucu, kamu bisa turun. Di bawah, ada suara teriak si Tunan. Kamu menangkapku. Ayo. Melihat Xiong Er menunda banyak waktu, Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, dia tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan si kecil gemuk ini. Ini tidak bisa menyalahkanku. Guru telapak tangan itu berbicara, Xiong Er secara alami tidak akan merasa tidak nyaman lagi, dan melompat turun dari altar dengan redup. Dia bahkan tidak mengancam untuk mengancamnya. Sudah. Setelah kembali ke kerumunan, si Tunan, Xie Yun, dan Huo Teng saling menggoda, dan mereka memandang Xiong Er. Turun. Pas adalah 10%, yang berikutnya, saat mereka bertiga berbicara, Yang Dingtian masih memberitakan secara teratur, dan wajahnya tidak begitu tampan. Tidak heran dia melakukannya, hanya karena ada ratusan orang, tidak ada derajat kecocokan lebih dari 20%, yang berarti bahwa jika akhirnya diukur, hanya 20% dari orang-orang dengan kecocokan tertinggi adalah tuan rumah. 20% setuju, murid itu hanya bisa menjadi tuan rumah selama sekitar 200 tahun, yaitu, masa hidupnya hanya 200 tahun. Karena itu, setelah 200 tahun, tuan rumah akan kembali digigit dan mati. Ini adalah kerugian besar bagi seorang sektarian. Setelah kematian tuan rumah sebelumnya, Heng Yuezong masih harus memilih tuan rumah yang lain. Di sisi lain, Liu Yi sudah naik, tetapi hanya 20%. Selanjutnya, puluhan atau ratusan murid bergiliran, dan hanya Qi yang fit 20% orang-orang seperti Kong Chao, Jiang Yang, Zhuo Qiuming, Zishan, dan Jiang Hao pada dasarnya semuanya dalam satu. Kali ini, wajah Ye Chen juga jauh lebih buruk. Begitu banyak orang naik, dan yang tertinggi adalah 20%. Ini bukan pertanda baik. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia sedikit mengangkat kakinya dan perlahan-lahan melangkah ke altar. Pada titik ini, Taiksu Gulong, yang disegel di sisi lain Simen, perlahan membuka matanya, dan melirik diam-diam ke Ye Chen, dengan senyum main-main di sudut mulutnya. Ada 6 mata peri, tapi aku tidak tertarik padamu. Berbicara, mata Taiksu Gulong berayun dan menyapu ke arah lain di istana bawah tanah, dan tatapannya tertuju pada salah satu murid itu, aku suka hati iblis lebih dari 6 dewa. Di sini, Ye Chen telah berhenti di depan monumen naga jiwa. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya ke monumen naga jiwa. Pada saat ini, mata semua orang telah berkumpul. Saya ingin melihat murid yang paling menakjubkan dari penguasa Heng Yue. Pada akhirnya, dia bisa mengusir tingkat kecocokan tertentu.
Bahkan Yang Dingtian menatap monumen naga jiwa. Murid, sekali lagi menciptakan keajaiban. Namun, monumen naga jiwa hanya bersenandung 3 kali dan terdiam, menunjukkan karakter 3 kuno di atasnya. Bahkan Ye Chen hanya 30%. Alis Yang Dingtian mengerutkan kening tiba-tiba, dan bahkan murid Heng Yuezong yang paling menakjubkan hanya mencapai 30%, lebih rendah dari yang dia kira. Keberuntungan Lao Su tidak akan begitu diingat. Melirik angka-angka di monumen naga jiwa, Ye Chen sedikit mengernyit, lalu perlahan berjalan meninggalkan altar. Tanpa diduga, suara Taiksu Gulong-Gulong Yu terdengar dalam benaknya. Anda tahu bahwa hanya 50% dari host generasi Heng Yuezong memiliki tingkat kesesuaian tertinggi. Anda dapat mengendarai 30%, yang cukup bagus. Lao Su telah bekerja cukup keras untuk hidup selama 1000 tahun. Apa yang terjadi dalam 300 tahun ini? Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Anak sial, kebugaran, 10%. Saat keduanya berbicara, suara Yang Dingtian terdengar lagi. Ye Ruxue yang memberikan kebugaran 10%. Meskipun bakatnya tidak rendah, Rao hanya 30% dari Ye Chen. Mereka tidak akan terkejut. Tes berikutnya sangat suram, dan tingkat kecocokan pada dasarnya adalah 10%. Beberapa murid bahkan tidak membuka Chengdu, sehingga kebanyakan orang lulus, dan tingkat kecocokan tertinggi hanya 30% dari Ye Chen. Semuanya berjalan dengan metodis. Susi memandangi Dragon Soul Stele di altar ini, tetapi dia tidak pernah memperhatikan bahwa Yin Ziping di sudut kerumunan terlihat sedikit aneh, dan kadang-kadang dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Brother Yin, ada apa denganmu? Beberapa murid bertanya dengan takjub. Apakah kamu menemukan seseorang menatap kami? Yin Ziping bertanya sambil memperhatikan murid itu. Tidak, apakah aku salah? Yin Ziping bergumam. Jika pertandingannya 10% atau kurang, aula luar menunggu. Di sini, Yang Dingtian sudah berbicara. Dikatakan bahwa mereka yang telah mencapai tingkat persetujuan menarik diri dari istana. Dan si Tunan, mereka tidak lupa melihat Ye Chen sebelum pergi. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Chen adalah tuan rumah dari tugas ini. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Chen hanya bisa hidup selama 300 tahun. Semoga Tuhan memberkati dia. Keluar. Ketika si Tunan keluar, Su Fu dan Dao Xuan berkumpul. Apa yang terjadi di dalam, siapa yang paling cocok, dan beberapa persen. Sampai sekarang, Ye Chen dan San Cheng memiliki perjanjian tertinggi. 30%. Setelah mendengar nomor ini, Chu Xuaner berkibar, wajahnya memucat seketika. Chapter 278. Kebugaran, 20%, selanjutnya. Kebugaran, 10% selanjutnya. Di istana bawah tanah yang besar, suara seperti itu terus-menerus terdengar. Sebagian besar murid yang naik telah berlalu, tetapi hanya 30% dari Ye Chen yang memiliki tingkat kecocokan tertinggi. Ye Chen melirik beberapa murid yang tersisa dan menggosok alisnya dengan keras. Haruskah aku sadar? Takdir, itu semua takdir, desak Taiksu Gulong. Kebugaran, 10% selanjutnya. Saat keduanya berbicara, suara Yang Dingtian terdengar lagi dan berkata, dia melihat ke bawah, dan matanya tertuju pada murid terakhir. Yang terakhir, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memandang murid terakhir, belum lagi murid itu adalah musuh lamanya, murid pertama dari perintah lingkar luar, Yin Ziping. Di bawah perhatian semua orang, Yin Ziping perlahan berjalan ke altar. Mungkin tidak ada yang akan tahu bahwa ketika Yin Ziping menginjak altar, naga kuno Taiksu yang disegel perlahan membuka matanya, dengan cahaya tirani dan kejahatan berkilat di matanya, dan kekejaman mulutnya. Segera, Yin Ziping mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya ke monumen naga jiwa. Tiba-tiba, monumen naga jiwa bergetar, dan tidak hanya bergetar, tetapi bahkan seluruh istana bawah tanah dan istana mengikuti keributan. Ye Chen dan mereka tidak bisa berdiri diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Dingtian melihat sekeliling dengan kerutan di wajahnya. Apa situasinya? Melihat aula berdengung, Su Fu dan yang lainnya di luar terkejut. Itu tidak akan menjadi masalah di dalam. Hanya menguji kecocokannya, apa yang salah? Ketika semua orang berbicara, puluhan tokoh datang dari kedalaman Heng Yuezong, masing-masing dari mereka luar biasa, dan mereka datang ke sini dalam 3 atau 2 langkah. Sebelum semua orang menanggapi, mereka terbang ke aula. Aku membacanya dengan benar. Sungai besar di depan kuil membuka mulutnya. Tuan, apakah mereka di luar kebiasaan? Apa yang salah? Bagaimana guru dan tetua-tetua gelisah? Dao Xuan Zhenren mengerutkan kening. Pada saat ini, di istana, diam-diam, mata semua orang menatap altar, lebih tepatnya, pada karakter 9, kuno di monumen naga jiwa, itu terlalu mempesona. Jiu Cheng, ternyata Jiu Cheng, bagus. Keheningan di istana segera pecah.
Lusinan tokoh terbang entah dari mana, satu demi satu, sebagai lelaki tua pertama dengan jubah ungu, paksaan adalah yang paling kuat, tetapi alam langit yang benar-benar asli. Dia adalah leluhur Heng Yue, orang Chu menyebut orang asli Tongsuan. Benar-benar 90%. Di belakang orang asli Tongsuan, banyak penatua dari tetua Heng Yuezong tidak bisa menambahkan emosi. Sejak aku mulai sekolah di Heng Yue, yang tertinggi hanya 50%. 9 prestasi adalah 900 tahun. Dia bisa melindungiku Heng Yue 900 tahun. 90%, tidak ada manusia purba sebelumnya, tidak ada yang datang. Ini, siapa orang-orang ini? Ye Chen diperas di belakang oleh sekelompok orang tua, dan masing-masing merasa kewalahan oleh paksaan yang kuat. Tuan, banyak paman, bagaimana kamu bisa keluar dari bea cukai? Yang Dingtian, yang menjawab, bergegas maju untuk memberi hormat. Murid-murid saya di Heng Yue memiliki persetujuan 90%, bisakah saya tidak datang? Tongsuan, orang sungguhan, tersenyum riang dan tidak sabar untuk melihat Yin Ziping di atas altar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan lagi. Anda tahu, tingkat kesesuaiannya adalah 90%, yang dapat melindungi Heng Yuezong selama 900 tahun. Melihat altar, Yin Ziping tertegun, angka-angka pada Dragon Soul Stele menyilaukan, membuatnya seperti seorang pemimpi. Ketika dia bereaksi, wajahnya penuh kejutan. 90% adalah 900 tahun. Dengan kata lain, dia bisa menjadi tuan rumah selama 900 tahun, dan dapat mengambil keuntungan dari kekuatan tertinggi naga kuno Taiksu. Sebagai penjaga Heng Yuezong harus fokus pada pelatihan, yang merupakan kemuliaan tertinggi. Yin Ziping sangat gembira, dan melihat jalannya yang jujur. Siap untuk melelehkan jiwa, orang asli Tongsuan yang sangat gembira telah berbicara, dan ekspresinya bersemangat. Aku akan menunggunya untuk melebur jiwa secara pribadi. Yin Ziping, duduk di tengah altar, Yang Dingtian berkata dengan tergesa-gesa. Ya, ajarkan. Gembira Yin Ziping dengan tergesa-gesa duduk di tengah-tengah altar, dan kemudian dilucuti mantelnya. Telapak tangannya ditandai dengan noda darah dan tangannya dilipat bersama. Segera, altar bergetar, dan formasi di altar pulih. Lalu, gerbang batu besar perlahan terbuka lebar, dan napas yang megah dan keras meledak, yang memberi Ye Chen tekanan besar. Kemudian, jiwa naga kuno Taiksu besar muncul di depan semua orang. Ye Chen baik-baik saja. Dia telah melihat penampilan jiwa naga kuno yang terlalu samar, tidak terlalu terkejut. Orang Dingtian dan Tongsuan yang asli juga sama, yaitu, Yin Ziping, melihat raksasa seperti itu, wajahnya menunjukkan warna teror. Hall, di istana bawah tanah besar, ada penuh dengan naga agung mengerang, tetapi bukan naga kuno yang meraung dan mengaum, tetapi nafas yang dihembuskannya. Di sini, Ye Chen terus menggosok kepalanya, karena dalam benaknya ada suara sulong kuno dan berteriak, ini hantu, dan ini 90% pas, bermain. Anak itu tergantung. Jangan berbisik atau tidak, aku tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana bisa ada tingkat kecocokan yang begitu tinggi? Taiksu Gulong menggaruk telinganya dan sangat ingin bergegas keluar dari segel, berlari untuk melihat siapa yang begitu terbuka dari kesesuaian 90%. Jangan dipikirkan, tidur saja. Ye Chen langsung melindungi Taiksu Gulong. Jiwa yang meleleh. Di sisi lain, hanya mendengarkan orang asli Tongsuan membisikkan nafas lega, banyak tetua dan tetua mengaduk segel yang sama, dan seluruh altar mekar dengan kecemerlangan. Kemudian, jiwa naga kuno Taiksu yang tersegel gemetar dan ditarik keluar. Tubuh naga besar itu berkumpul menuju perut bagian bawah Yin Ziping. Yin Ziping mengerang, wajahnya penuh rasa sakit. Adegan berikutnya agak mengejutkan, dengan jiwa naga sulong kuno yang besar dan besar, dengan cepat diintegrasikan ke dalam dantian Yin Ziping. Anda tahu, di matanya, Yin Ziping sekecil belalang. Aneh. Ye Chen melihatnya, dan tidak bisa menahan nafas. Cara rahasia dari ketiga leluhur adalah rahasia, dan mereka bahkan dapat membuat host. Tidak ada tekanan. Selain itu, Yang Dingtian tersenyum lembut. Ya, Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan sangat sederhana. Anak itu berpikir untuk membunuhku sepanjang hari. Jika itu adalah kombinasi dari roh naga kuno dan kuno, kekuatannya akan meningkat tajam. Bukankah aneh jika kamu tidak menggangguku? Bersikap rendah hati dalam segala hal. Jika kamu bisa tahan, Yang Dingtian tersenyum, aku tidak ingin melihat murid Songmen saling membunuh. Aku mengerti, tetapi hanya jika dia tidak menyentuh garis bawahku, kalau tidak aku akan benar-benar memintanya berkelahi. Saat keduanya berbicara, Yin Ziping di altar meraung. Dan jiwa naga kuno Taiksu yang besar telah diintegrasikan ke dalam sebagian besar tubuhnya, momentumnya juga meroket, dan penanaman puncak dunia manusia telah langsung memasuki matahari yang sebenarnya. Untuk Guru Shibo, kultivasinya di ranah matahari dapat menggunakan kekuatan Taiksu Gulong. Menarik matanya dari Yin Ziping, Ye Chen tidak bisa membantu melihat Yang Dingtian di sebelahnya. Secara umum, seiring Xiu Wei tumbuh, semakin banyak kekuatan yang bisa dia pinjam. Yang Dingtian mencubit janggutnya dan menjelaskan,
Tetapi kecocokan 90% Yin Ziping mungkin dapat meminjam Taiksu Ancient Dragon Soul bahkan lebih. Dengan lebih banyak kekuatan, jika Anda berbicara tentang kekuatan tempurnya sama dengan kekuatan roh misterius. Jadi menggantung. Ye Chen terkejut. Jadi, kamu masih rendah di masa depan. Aku tidak ingin kamu memiliki masalah dengannya. Yang Dingtian tertawa. Kamu mungkin bisa mengalahkan tubuh misterius itu, tetapi kamu juga bisa dikalahkan oleh Yin Ziping sebagai tuan rumah. Aku mengerti ini. Ye Chen tersenyum sedikit, tapi ada kilatan cahaya di matanya. Dia sangat mengenal Yin Ziping. Yin Ziping adalah seorang master yang harus melapor. Dia menggunakan segalanya dengan ekstrim, bahkan jika dia sangat rendah, dia tidak bisa menahan orang sepanjang hari untuk datang menemukan sesuatu. Oleh karena itu, Ye Chen yakin bahwa akan ada pertempuran antara Yin Ziping dan Yin Ziping. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.